Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 7 Psikologi Pendidikan ingin menjelaskan mengenai cooperative learning. Bersama saya, Rebecca Davina Rajugugu, dan rekan Saya Resica Irnanda. Saya Alfredo Alfonso Silitonga. Jadi, di sini kami sudah menyiapkan video berupa video pendukung mengenai yang akan menjelaskan tentang pengertian cooperative learning, unsur-unsurnya, dan lain-lain. Langsung saja kita lihat videonya. Kepada rekan saya Alfredo dipersilahkan waktu dan layar. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Oke, kita sudah melihat video pembelajaran mengenai cooperative learning. Jadi, mungkin eh, dari beberapa rekan-rekan atau teman-teman sekalian pernah merasakan beberapa masalah dalam dalam cooperative learning. Contohnya yang pertama yaitu masalah yang kita temui adalah dalam belajar kelompok yang seringkali terjadi pemusatan pemikiran. Mungkin teman-teman berpikir hanya bekerja satu orang saja atau hanya teman-teman saja yang bekerja. Hal ini yang akan menghambat berjalannya belajar kelompok yang efektif. Maka dari itu, setiap kelompok harus membuat aturan yang disepakati oleh seluruh anggota yang isi dan tujuannya agar setiap anggota bisa menyampaikan pendapatnya dan tidak berpusat ke salah satu orang saja. Masalah yang kedua dijelaskan oleh rekan saya, Alfredo. Permasalahan kedua itu adalah belajar kelompok bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya tanpa berpikir, hanya meniru atau hanya mengcopy paste. Ini sebenarnya hampir sama dengan hambatan yang pertama tadi. Namun yang dipermasalahkan di sini itu adalah niat dari anggotanya. Jadi solusi yang harus diberikan yaitu mereka harus mengubah niat yang demikian dengan niat untuk belajar bersama dengan teman. Namun juga harus belajar mandiri. Selain itu juga harus ada ketegasan dari teman-temannya untuk tidak memperbolehkan teman yang hanya asal meniru jawabannya saja. Permasalahan ketiga itu adalah belajar kelompok hanya untuk sekedar bermain-main dengan teman. Hal ini sebenarnya tidak terjadi apabila orang tersebut sadar akan kewajiban-kewajibannya dalam hal belajar. Jadi solusi yang diberikan itu adalah harus mengikuti belajar kelompok dengan benar. Maka keinginan untuk hanya sekedar bermain-main itu akan hilang dengan sendirinya. Walaupun sekarang ini apabila belajar dengan terlalu serius, maka akan menimbulkan kejenuhan. Jadi kita juga ada waktu untuk bercanda dan serius, namun masih dalam batasan yang wajar atau tidak berlebihan di dalam bercanda. Oke, ada masalah beberapa dua masalah lagi yang kami temukan. Masalah ini kami temukan saat kami melakukan observasi mengenai cooperative learning di SMP 6 Medan. Oke, Baik, di sini ada masalah yang keempat, tidak mau mengikuti kegiatan belajar kelompok karena ada salah satu anggota yang tidak disukai. Kejadian ini mungkin sering terjadi karena mungkin antara kedua tersebut sedang terjadi masalah pribadi yang 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 mengakibatkan keduanya. Maka solusi yang kami ambil dengan belajar kelompok ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk saling membuka diri, sehingga dapat mengakrabkan kembali, dapat dibantu oleh teman yang lain, yang sekiranya mengetahui kondisi kawan yang sedang mengalami masalah. Sehingga dengan belajar kelompok akan memudahkan dengan jalannya damai. Lalu masalah yang kelima, tidak mau mengikuti kegiatan belajar kelompok karena dikucilkan oleh teman yang lain. Hampir sama dengan yang sebelumnya, namun ini konfliknya lebih luas, yaitu antara seseorang dengan seluruh anggota yang lain atau lebih dari satu orang. Yang mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan belajar kelompok. Hal yang harus diperbaiki adalah sikap dan cara berpikir seluruh anggota kelompok untuk tidak menghakimi seseorang tanpa ada sebab yang pasti, karena mungkin orang yang kita kira dapat mengatasi sesuatu permasalahan karena kekurangan yang dia miliki. Namun, mungkin dia memiliki solusi yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Oke.
Oke, itu dia 5 masalah yang kami berikan dan solusi yang kami berikan. Mungkin teman-teman bisa em, melaksanakan atau melakukan solusi-solusi yang kami berikan agar pembelajaran cooperative learning yang berjalan saat proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan dengan baik. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Dadah.